Dan saudara, kita akan pantau kondisi para pengungsi dan ketinggian banjir hingga siang hari ini. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV ada Gufron Lamataha dan juru kamera Arif Tirtana di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan ada Aziz Hamid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selamat siang rekan-rekan, saya ke Makassar terlebih dahulu, ada Gufron di sana. Gufron, setelah banjir surut, mengapa warga masih tetap berada di posko pengungsian? Ya, selamat siang Jihan dan juga saudara. Terkait dengan mengapa warga masih memilih posko pengungsian sebagai tempat untuk mereka menginap, karena memang alasan utamanya adalah untuk bisa memastikan rumah mereka benar-benar aman dan kering. Seperti yang kita ketahui, banjir yang melanda kota Makassar beberapa hari terakhir hingga hari ini memang sudah surut total, namun ini menyisakan sampah dan juga lumpur hingga masuk ke rumah warga. Sehingga memang aktivitas bersih-bersih warga ini sudah dilakukan sejak pagi, namun juga sebagian warga sudah melakukannya sejak sore kemarin. Ini merupakan rumah yang berada di sedikit daratannya agak tinggi. Namun untuk warga yang tempat rumahnya blok di belakang di mana tanahnya agak menurun, ini mereka masih melakukan aksi bersih-bersih sejak pagi tadi. Dan memang kita sempat ngobrol dengan beberapa warga, mereka mengaku aktivitasnya hari ini adalah tidak berdiam diri di posko pengungsian, namun mereka akan kembali ketika sudah melakukan aksi bersih-bersih. Tadi sejak pagi sudah mereka lakukan aksi bersih-bersih, terus kemudian beberapa logistik dan juga barang yang mereka amankan di tempat posko pengungsian, mereka sudah kembalikan ke rumah masing-masing. Namun untuk sarapan terus kemudian makan siang ini masih mengandalkan tempat ataupun juga dapur yang secara swadaya dilakukan oleh masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, memang bantuan juga datang dari pemerintah Kota Makassar, dari Polrestabes, dari TNI juga telah mendarat di salah satu posko di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di Masjid Al-Mutakin ini. Tadi kita intip memang masih ada beberapa logistik, namun yang beristirahat adalah merupakan anak-anak, sedangkan orang dewasa dan orang tua ini masih berada di rumah hingga siang hari ini melakukan aksi bersih-bersih. Mereka harus memang memastikan rumah mereka benar-benar aman, tidak ada lembab, karena memang banjir kemarin merupakan banjir terparah hingga menyentuh tempat-tempat sumber listrik ini yang dikhawatirkan oleh warga karena memang tidak pernah menyampai selevel ini, sehingga memang untuk memastikan benar-benar kering hanya membutuhkan waktu tidak hanya 1 hari, namun harus benar-benar kering 1 atau 2 hari. Kemudian nanti mereka akan tetap memilih masjid ini sebagai tempat menginap 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu memang pemerintah Kota Makassar masih menetapkan banjir ini sebagai tanggap darurat dari pemerintah Kota Makassar hingga Senin 17 Februari 2025, sehingga warga diminta untuk tetap waspada ketika nanti curah hujan kembali tinggi ataupun juga nanti debit air mulai naik. Kembali ke Anda, Jihan. Baik, dari Makassar kita akan bergeser ke Maros, ada Aziz di sana. Aziz, bagaimana upaya pembersihan sisa banjir di sana dan apakah ada data infrastruktur yang rusak akibat banjir? Ya, Jihan dan juga saudara. Jadi pemerintah daerah sejauh ini melalui Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros itu terus berjibaku melakukan upaya pembersihan lumpur dan sampah sisa terbawa arus saat banjir kemarin di tempat-tempat perkantoran maupun sekolah. Nah, sebagaimana kita ketahui, banjir memang merendam 14 kecamatan beberapa hari waktu lalu meskipun sudah surut. Nah, banjir menyisakan berbagai macam sampah hampir di setiap pinggir jalan dan kompleks perkantoran yang ada. Nah, untuk infrastruktur yang ada memang ada jalan di Nasrun Amrullah yang kemudian terangkat, aspal jalan itu terangkat karena tergerus air, itu yang kemudian telah dikunjungi oleh pemerintah daerah, dan sejauh ini pemerintah daerah akan melakukan upaya penganggaran di penganggaran berikutnya untuk memperbaiki jalan ini, karena memang sejauh ini jalan itu rusak parah meskipun hari ini pasca banjir turun, jalan itu sudah bisa dilalui kembali oleh masyarakat, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Aziz Hamid dari Maros, dan sebelumnya juga ada Gufron Lamataha dan juru kamera Arif Tirtana dari Makassar. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.